Tapi kita baca ayat 9 mulai. Ya, saudara boleh berdiri. Ada di tempat lain tidak biasa berdiri atau tidak menganggap penting untuk berdiri, saudara ikuti saja saya pengen saudara berdiri. Ayat yang ke-9 dan 10, sama-sama kita baca. Sudah dapat bilang amin? Amin. 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ayat 10 kita ulangi. 2, 3. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Terima kasih, silakan duduk. Mungkin ada di antara jemaat yang mengamati gembala, saudara ya. Mengamati baik jemaat yang pakai istilah jemaat yang sudah senior, jemaat yang baru. Ada yang mengamati ini gembala khotbah. Jarang dia khotbah penghiburan ya. Jarang dia khotbah hanya untuk menyenangkan hati, menyenangkan telinga. Saudara-saudara, sejak saya terpanggil awal jadi seorang hamba Tuhan, saya mengikuti apa yang Tuhan taruh di hati saya. Saya terbeban untuk, kalau boleh orang yang dengar firman, terutama saya, kita yang dengar firman, diubahkan oleh firman yang kita dengar. Kita berubah. Ini adalah satu visi, karena kita tidak ingin menjadi gembala-gembala upahan. Amen. Gembala upahan artinya tidak peduli jemaat bertumbuh atau tidak, yang penting jemaat memberi makan gembala. Tidak peduli jemaat ini mau dewasa atau tidak, yang penting jemaat itu ada yang kasih persepuluhan. Tidak peduli jemaat itu mau kuat atau lemah, yang penting anggota tetap ada. Jadi yang ada adalah kita memelihara satu kebiasaan di mana ketidakdewasaan itu dikompromi, ketidakdewasaan itu dianggap lazim, ketidakdewasaan dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Padahal kehendak Allah tidak seperti itu. Kehendak Allah adalah jika kita ingin saudara melihat kemuliaan Allah, harga bayarannya kita harus bertumbuh. Kita harus jadi dewasa. Kita harus upgrade rohani kita. Jika tidak, begini saya kasih pemahaman tentang kerajaan Allah. Saudara, dari kecil kita sudah hafal nih, datanglah kerajaanmu. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Lagu ini banyak orang tahu. Saya yakin saudara, saya sendiri dengan saudara sering membaca atau menghafal doa Bapa kami. Pada bagian ini, datanglah kerajaanmu, ini adalah sebuah permintaan. Permintaan untuk kerajaan Allah itu datang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya kasih sebuah kabar baik. Kerajaan Allah sudah datang. Amin. Haleluya. Haleluya. Kerajaan Allah sudah ada. Nah, kerajaan Allah itu terjadi atau ada sejak Yesus hadir di muka bumi. Ya, amin. Haleluya. Haleluya. Yesus adalah rajanya. Dan sistem kerajaan, sebuah kerajaan itu paling tidak ada memiliki 3 hal. Memiliki pemerintahan, ada rajanya. Memiliki wilayahnya, ada daerah teritorialnya. Dan ada memiliki warga atau rakyat. Jadi raja adalah Yesus. Wilayahnya adalah universe, alam semesta. Alam ada tiga langit. Langit tingkat pertama, langit tingkat kedua, dan langit tingkat ketiga. Saya jelaskan ini. Langit tingkat pertama adalah langit yang nampak oleh mata, atmosfer dan ruang angkasa. Langit tingkat kedua adalah the heavenly places, adalah alam roh. Di sana ada Firdaus, ada Hades, ada Tartarus. Di sana orang-orang mati ada di sana. Sementara sampai Tuhan datang, mereka ada di alam roh. Dunia orang mati ada di sana. Zeol, Hades, Firdaus, orang-orang mati dalam Tuhan ada di sana. Belum di sorga, di mana tempat Bapa bertata. Sebab langit tingkat ketiga adalah sorga secara lokasi, tempat di mana Bapa di sorga dan takhta ada di sana. Nah, saudara-saudara dan saya hidup di alam ini, di bumi sekarang yang saya maksud, di bumi ini
Halo, katakan di bumi. Di bumi. Beda dunia dengan bumi. Apa beda dunia dan bumi? Ya, dunia ini bukan Firdaus. Memang betul dunia bukan Firdaus, tapi dunia dan bumi berbeda. Bumi adalah planet di mana kita tinggal, tapi dunia adalah sistem yang ada di atas muka bumi yang digunakan oleh kerajaan di dunia ini. Jadi saya bagi dua. Dunia ini atau bumi ini di atas muka bumi terdiri atas dua kerajaan yang sedang beroperasi, yang sedang berhadap-hadapan, yang sedang berseberangan total antara dua kerajaan di muka bumi, dan kedua kerajaan itu adalah kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Kerajaan Allah adalah kerajaan dunia. Kalau saya gambarkan kerajaan Allah adalah satu sistem kerajaan di mana Yesus adalah rajanya, dan dia memiliki pemerintahan dan dengan segala the rule atau aturan, prinsip-prinsip kerajaan Allah, dan dia memiliki teritorial, wilayah, dan dia memiliki warga, kerajaan sorga. Nah, kalau kerajaan sorga, saudara sering mendengar kerajaan Allah, kerajaan sorga, kerajaan Tuhan, kerajaan yang dari atas, kerajaan yang tak tergoncangkan, itu sama ya. Itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah dan kerajaan sorga adalah istilah yang digunakan oleh penulis Injil karena pembacanya orang Yahudi dan orang yang non-Yahudi. Jadi menyebut kerajaan Allah dan kerajaan sorga. Nah, saudara-saudara, Matius menggunakan lebih banyak kerajaan Allah. Nah, kalau saudara perhatikan begini, saya ingin saudara sampai dulu pada pemahaman ini. Halo, jangan buru-buru, saudara, kan tidak ada acara sudah ini ya. Haleluya. Boleh bilang haleluya. Haleluya. Kita lagi makan ini babi putar ini. Ini lagi ada Pizza Hut ya. Mungkin bapak-bapak tertentu tidak suka pizza. Kita lagi makan makanan berat ini ya. Katakan bersama, makanan berat. Makanan berat. Siapkan saudara punya pisau, sendok, garpu, piring. Kemudian saudara punya sapu tangan besar, saudara ikat di leher, siap makan. Dan saudara-saudara, saya sedang memberikan saudara makanan. Perhatikan baik-baik. Orang yang hidup di bumi ada dua kelompok. Di muka bumi, di bumi yang sama kita hidup, tapi ada orang yang hidup di kerajaan dunia, artinya hidup dengan cara dunia, hidup di kerajaan dunia, berarti diperintah oleh raja dunia. Raja dunia adalah iblis. Tapi ada orang yang hidup di kerajaan Allah. Dan orang yang hidup di kerajaan Allah, rajanya adalah Yesus. Mereka ikuti undang-undang, peraturan, arahan, atau ketetapan Yesus. Mereka ada di kantor yang sama. Tapi mereka bisa berbeda hasil usaha atau hasil pekerjaan. Karena yang satu dengan ikut cara dunia, yang satu ikut cara Tuhan. Sederhananya begini. Orang ikut kerajaan dunia, untuk naik prestasinya, bisa tipu sana, tipu sini. Ya. Tapi orang kerajaan Allah, tanpa tipu sana, tipu sini, bahkan kadang ditipu sekalipun, tetap akan naik. Haleluya. Ini perbedaan, saudara boleh lihat ya. Dan mari saya kelompokkan. Di kerajaan Allah, saudara, di dalam sana, dan di kerajaan dunia, gereja ada di keduanya. Gereja ada di kerajaan dunia, ada di kerajaan Allah. Maksud saya, semua gereja itu baik ya. Semua gereja itu baik. Tapi ada gereja yang hidup menurut sistem kerajaan dunia. Tapi ada gereja yang hidup menurut sistem kerajaan Allah. Amin. Sama-sama gereja, sama-sama salib, sama-sama Alkitab, sama-sama pendetanya ada, sama-sama punya sinode. Tapi prinsip yang digunakan adalah prinsip yang berbeda, hukum yang berbeda, ketetapan yang berbeda. Bahkan di dalam kerajaan Allah itu sendiri, gereja-gereja yang hidup dalam kerajaan Allah masih terbagi lagi. Ada gereja yang dewasa, ada gereja yang kanak-kanak. Semua gereja baik, saya ulangi, gereja baik. Tetapi aplikasi di dalamnya, semua handphone baik ya. Semua handphone baik. Tapi video apa yang diputar di dalam handphone itu yang jadi masalah. Ya, handphone kita kalau berisi gambar-gambar yang tidak berkenan, mungkin perlu di-reset kembali sesuai dengan produksi pabrik ya. Kita dikembalikan kepada sesuatu handphone
seperti pabrik produksi pertama, tidak ada aplikasi apa-apa. Kita bisa ada di gereja, tapi kita tidak otomatis hidup dalam kerajaan Allah. Halo. Gereja, katakan gereja. Gereja. Gereja adalah tempat beroperasinya kerajaan Allah. Amin. Halo, tanamkan di pikiran, di roh saudara. Gereja, ulang, gereja Gereja adalah adalah tempat beroperasinya tempat beroperasinya kerajaan Allah. kerajaan Allah. Itu yang ideal. Tapi fakta survei membuktikan gereja, ulang ya, gereja adalah, Gereja adalah halo semua yang ada di rumah, saya bisa mendengar di alam roh. Bagaimana bisa mendengar di alam roh? Ya, saudara, Bapak di surga tahu saudara mengulang atau tidak ya. Gereja adalah tempat beroperasinya kerajaan Allah. kerajaan Allah. Jadi stop ya. Jadi kalau ada gereja tidak menjadi tempat beroperasinya kerajaan Allah, saya tidak menghakimi, tapi saya menahan untuk bicara. Tapi kan kita tidak boleh bilang semua gereja sama. Kalau gereja lokal tertentu tidak mengoperasikan kerajaan Allah. Nah, kalau gereja mengoperasikan kerajaan dunia, maka di sana jemaatnya tidak peduli jemaatnya rohani atau tidak rohani, yang penting dia orang kaya, orang punya uang, bisa naik jabatan, bisa jadi penatua, bisa jadi diaken, bisa jadi pemimpin gereja. Mau dia rohani tidak rohani, mau rumah tangga bermasalah atau tidak, mau hidup benar atau tidak, mau iri hati, dengki, kebencian, kepahitan, no problem, bisa diangkat. Tapi kalau di kerajaan Allah tidak bisa. Di gereja kerajaan Allah tidak bisa. Sebab di Matius 7 ayat 21, ayo kita baca giliran ya. Bu Gembala, sudah itu baca Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat yang ke-21 bunyi firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. 2:23. Ayat 22, pada hari langsung pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Penyalah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Terima kasih. Bukankah mujizat demi nama Yesus terjadi di gereja? Bukankah kita menyembuhkan orang demi nama Yesus terjadi di gereja? Ya. Haleluya. Haleluya. Bukankah kita mengusir setan demi nama Yesus terjadi di gereja? Tetapi ketika gereja mengusir setan untuk kemuliaan nama pendeta, dengan mengatakan hanya GBI Tiberias yang ada di sorga nanti, hanya jemaat-jemaat GBI Tiberias New Life Manado yang ada di sorga, apakah benar? Sehebat apapun pelayanan kita, tapi kita sebenarnya sedang berpusat pada diri kita, bukan berpusat pada rajanya. Kalau ada terjadi kesembuhan, saya respect, berminat, sangat ingin mengalami mujizat kesembuhan. Dan saya ingin, kalau atas perkenanan Tuhan, saya beroperasi dalam pelayanan karunia kesembuhan atas kehendak Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa di gereja tertentu, bahwa mujizat itu yang ditonjolkan bukan Yesusnya lagi. Setuju dengan saya? Bilang amin. Amin. Bahwa ini firman keras, ini makanan keras. Kalau orang cuma kejar mujizat, mereka kan tertarik dengan penawaran. Bagaimana tidak percaya sembuh Pak Pendeta? Maaf. Ya, saya juga sependapat. Bahkan orang mati bisa bangkit. Tapi orang sembuh, orang mati bangkit bukan untuk kemuliaan nama Yesus. Itu prinsip yang digunakan, bukan prinsip kerajaan Allah. Halo? Masih adakah orang di depan saya? Bilang amin. Haleluya. Amin. Jangan tunggu saya tanya bilang amin. Bilang saja amin walaupun tidak kedengaran. Haleluya. Haleluya. Dan apakah saudara-saudara
Saya jadi jemaat di gereja itu diberkati ekonomi saya. Tapi saudara tidak sadar, kesalahan tidak pernah ditegur. Dosa tidak pernah ditegur. Dosa tidak pernah dikonfrontasi. Orang-orang gelisah kalau ada khotbah mematikan daging. Dan saya percaya gereja ini adalah gereja yang betul-betul adalah gereja yang peduli dengan pelayanan. Tapi tidak semua metode pelayanan itu memuliakan rajanya. Siapa raja kita? Yesus. Yesusnya. Kalau Yesus datang, dia akan bawa cambuk di bait Allah. Ya. Dia akan bawa api untuk menguji kita. Kalau Yesus datang, karena ini kerajaannya toh, yang punya adalah dia. Bangun bait Allah ini 46 tahun, tapi runtuhkan dalam 3 hari aku akan bangun kembali. Di kitab Hagai, Tuhan bilang, untuk apa kamu sudah papangi rumahmu dengan baik, usahamu bisnis bagus, saudara punya prestasi hampir sampai melewati puncak Himalaya, saudara punya capaian-capaian itu dahsyat luar biasa. Dan saya hargai juga ini, karena tidak mungkin saudara bisa ke sana kalau saudara tidak bekerja keras. Tapi kalau kesemuanya yang saudara capai itu, kesemua yang saudara capai itu tidak membuat saudara makin cinta Tuhan, tidak membuat saudara makin respect pada Tuhan, tidak membuat saudara makin hormat kepada siapa yang memberi saya kekuatan untuk mendapat berkat. Ini prinsip juga digunakan oleh iblis. Masih ingat, siapa tahu ayat Yesus bilang, iblis bilang, kalau engkau sujud menyembah aku akan memberikan semuanya. Ayo tebak-tebakan ayat. Siapa tahu ada di mana? Lukas. Hah? Matius. Oh, sebut saja semua Injil, pasti dapat. Lukas 4. Matius 4. Ya. Kalau engkau sujud, halo, jangan lupa, tidak semua prestasi, tidak semua berkat, ya sebab saya mendengar orang berasumsi, lihat dia sudah punya rumah, punya mobil, punya uang, dan mereka mengatakan ini dia pasti orang sukses. Sukses menurut sistem kerajaan dunia, yang paling penting itu produknya. Tetapi sukses di kerajaan Allah, yang paling penting itu prosesnya. Kalau katakan produk, dan proses. Orang di kerajaan dunia, dan ini juga ada di gereja, tidak penting saudara caranya kadang-kadang, yang penting dia kaya. Saya sendiri tahu dan banyak pengusaha bilang, kalau kami itu mau dapat proyek, itu harus ada pelicin. Dan sampai sekarang masih belum berubah. Dan orang-orang gereja ada di dalamnya. Dan orang-orang gereja yang dapat hasil itu datang ke gereja, membawa persembahan. Mereka diangkat oleh gembala jadi pemimpin. Padahal di luar sana, mereka menggunakan pelicin. Saudara, pelicin itu banyak bisa diterjemahkan. Dan ini adalah orang-orang gereja yang hidup dalam gereja, tapi menggunakan cara kerajaan dunia. Sehingga ayat yang lain bilang begini sebelum kita ke Matius. Orang-orang dunia itu lebih licik daripada orang-orang kerajaan Allah. Dalam hal apa? Menipu. Orang-orang dunia lebih lihai. Sebab mereka tidak gunakan hati nurani mereka. Mau ada yang hancur, mau ada yang rusak, mau ada yang dikorbankan, no problem. Tapi kita orang-orang kerajaan Allah, itu bukan hasilnya yang penting, tapi prosesnya. Amin. Halo, yang paling penting adalah prosesnya. Kalau nggak dapat uang 1M dengan menipu mamamu, dengan menggelapkan data, membuat orang tanda tangan di atas kertas materai yang kosong, dan engkau isi di situ ada perjanjian hutang, dan engkau dapat 1 miliar, dan engkau bilang ini berkat, ini bukan berkat. Wah, Pak Gembala, keras juga nih firman. Sekarang bukan waktunya kita minum susu. Minum susu itu artinya kita belajar tentang apa artinya baptisan mana yang benar, baptisan yang selam atau yang percik. Saya tidak komen yang lain, saya cuma kasih tahu yang benar adalah yang selam. Kita tidak lagi bicara tentang bahasa roh itu perlu atau tidak. Iso lewat ini zaman Pantekosta tahun 1901, 1909, 1921 itu sudah selesai dibahas. Bahasa roh sudah di-approve kembali oleh Tuhan dan dikonfirmasi oleh kaum karismatik.
Jadi kalau kita bicara bahasa roh, itu sudah pelajarannya harus ditinggalkan. Kalau kita belum mengalami, cari tahu bagaimana caranya. Karena sekarang kita sudah maju beberapa puluh langkah ke depan. Kalau saudara masih bahas, kasih perpuluhan Alkitabiah atau tidak, maka saudara ketinggalan. Karena waktunya sekarang adalah uang kerajaan Allah. Katakan amin. Uang kerajaan Allah bukan 10%. Seluruh uang kami suami istri adalah uang Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan lakukan sesuatu, kami tidak akan gunakan itu untuk kepentingan kami saja. Karena uang kerajaan Allah adalah uang untuk melebarkan kerajaan Allah. Bukan untuk melebarkan kerajaan diri sendiri. Setuju dengan saya, bilang amin. Amin. Jadi ini bukan waktunya saudara makan firman dalam kualitas takaran susu. Susu itu artinya, marilah kepadaku semua yang letih lesu, karena Tuhan Yesus akan memberi kelegaan. Benar, tapi kita sudah lewat itu. Sudah lewat. Sekarang kita maju untuk menguasai domain-domain, daerah-daerah yang masih dikuasai oleh iblis tadi. Yang saya kembali kepada gereja. Gereja yang hidup dengan sistem kerajaan Allah, dengan hidup dengan sistem kerajaan dunia, berbeda. Dan saya sudah sebutkan tadi, kita akan kembali ke situ. Apa yang didapati oleh kita, yang prosesnya salah, itu pasti datang dari kerajaan dunia. Setuju bilang amin. Amin. Aminnya cuma berapa? Setuju bilang amin. Amin. Apa yang kita dapati, yang prosesnya tidak sesuai dengan kerajaan Allah, itu pasti produk kerajaan dunia. Kenapa Pak Pendeta, Pak Max, Pak Gembala, Bro, bagaimana? Apa ada ayat yang bisa mengatakan mendukung statement ini? Mari kita baca tadi Matius 4 ayat. Sudah dapat tadi? Siapa berikut baca? Matius 4 ayat 9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ulang yang keras, Gina. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat berapa tadi itu? 9. Oke. Suatu kali di internet, di Facebook, ada orang tulis ayat ini. Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Matius 4 ayat 9. Kemudian di bawah ada di komentar-komentar, amin, 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 haleluya, puji Tuhan, amin. Kemudian yang punya status itu tertawa terpingkal-pingkal. Karena dia tahu ini ayat ini yang ngomong adalah iblis. Iblis ular cut. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, buka mata baik-baik. Seluruh dunia, semua kita lahir dari Allah yang sudah percaya Yesus. Tetapi seluruh dunia ini sistem, ya. Sistem itu dikuasai oleh iblis. Coba lihat saudara-saudara, saya dihubungi oleh seorang yang memiliki pergumulan, ya. Dan saya beri dia bantuan pengarahan, dan dia bilang begini, bagaimana ya kita bisa lihat orang-orang yang seharusnya memberkati kita, kenyataannya mereka justru orang yang mengutuk kita. Orang-orang yang seharusnya membela kita, orang-orang yang sama justru mereka yang mengutuk atau menyerang kita. Kemudian dia tambahkan lagi, tapi dia pelayan di gereja. Ya, saya juga dan saudara mungkin pernah mengalami bahwa kita melayani Tuhan di gereja, tapi karena hidup kita tidak akurat, maka kita jadi batu sandungan bagi orang lain. Betul? Ya. Dan apakah capaian-capaian yang kita capai selama ini, prestasi-prestasi yang kita capai selama ini, kemudian berkat-berkat materi yang kita miliki,
kelihatannya wah itu dari kerajaan Allah? Saya simpulkan pada pengalaman pribadi saya, capaian-capaian saya, prestasi, beberapa buku saya sudah tulis. Bisa saja capaian prestasi yang saya capai itu saya capai dengan tujuan untuk membesarkan nama saya sendiri. Ya. Untuk membesarkan, membuat saya populer, terkenal. Bukankah kita kadang-kadang beberapa motif kita memposting sesuatu di FB, dia punya background pelayanan, tapi Tuhan tahu hati kita. Ya. Inilah sistem yang berbeda antara kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Dan apakah kerajaan dunia bisa memberi sesuatu? Bisa. Coba saudara lihat di sinetron. Orang mencuri suami orang. Namanya apa? Apa dia punya nama? Orang kalau ambil suami orang, para pelakor mendapatkan suami, mendapatkan perusahaan, mendapatkan mobil. Bahkan para istri simpanan mendapatkan rumah, mobil, kartu kredit. Bahkan mereka bisa pelayan di gereja. Gereja tidak tahu. Nah sekarang kalau ukuran berkat itu adalah materi, maka orang-orang ini yang benar. Tapi prinsip yang saya sedang bagikan, datanglah kerajaanmu. Hati-hati saudara, ketika kerajaan Allah itu datang dan Yesus datang sebagai raja, dia akan datang di bait Allah. Pertama yang dibersihkan adalah bait Allah. Pertama yang akan dibersihkan adalah rumah Allah. Pertama yang akan dibersihkan, salah satu daftar panjang itu adalah GBI Tiberias Manado. Halo jemaat semuanya, bilang amin. Amin. Dan Tuhan akan membawa cambuk di tangannya. Kamu menjadikan rumahku bukan rumah doa, tapi kamu menjadikannya sebagai sarang penyamun. Jadi apabila saudara lihat kerajaan Allah dan kerajaan dunia, maka kerajaan Allah, saya nanti bicara soal apa sih keuntungan. Nah, kalau kita bicara keuntungan agak bersifat opportunities ya. Tapi di kerajaan Allah ada keunggulannya ya. Ada keunggulannya. Saudara jangan berpikir kalau saya hidup dalam kerajaan Allah nanti saya rugi-rugi. No. Itu yang terjadi pada tema kita. Tema tahun ini Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah dan menjadi teranglah dan kemuliaan Tuhan. Kabot ini bukan kabos. Kabot adalah the glory of the Lord, the glory of the Yahweh, the glory, kemuliaan dari Allah yang kaya raya itu akan datang kepadamu. Tapi kita harus rise to be strong and kita be bright, bersinar. Dan kita ada di kerajaan Allah dengan sistem kerajaan Allah. Saya sedang ada dalam perbandingan antara kerajaan Allah dengan kerajaan dunia. Saudara, saya tidak boleh salah paham dan saudara saya harap tidak salah paham. Bahwa gereja itu baik, katakan gereja itu baik. Gereja itu baik. Tapi tidak semua gereja lokal hidup menurut prinsip kerajaan Allah. Contoh ya, saya kasih contoh saja. Pemain musik, hari Sabtu malam dia di pub, hari Minggu pagi dia di gereja. Karena kita kasih dia uang jalan, kita pertahankan dia gara-gara kita tidak bisa apa-apa kalau dia nanti tidak datang. Saya percaya kalau kita punya gereja dengan prinsip kerajaan Allah, orang-orang yang tidak akurat akan mungkin meninggalkan kita. Tapi orang-orang yang khusus, spesial, orang-orang yang Tuhan pakai, bukan cuma hidupnya, uangnya, tenaganya, waktunya, orang-orang itu Tuhan akan kirim pada gereja-gereja yang hidup dalam prinsip kerajaan Allah. Haleluya. Jadi saya tidak sedang menghakimi siapa-siapa, saya sedang menghakimi gereja lokal saya sendiri. Jangan-jangan saudara, kita hidup sebagai gereja kita tidak menjadi tempat operasionalnya, tempat beroperasinya apa tadi? Gereja adalah tempat beroperasinya kerajaan Allah. Ulang semua sama-sama supaya ini bisa diingat. 2, 3. Gereja adalah yang keras.
2, 3. Gereja adalah tempat beroperasinya kerajaan Allah. Baru itu disebut dengan gereja anak kerajaan Allah. Gereja yang benar. Gereja masa depan. Gereja anak laki-laki yang dewasa. Gereja dalam terjemahan Yunani eklesia. Gereja kualitas parlemen. Karena eklesia salah satu maknanya adalah parlemen. Orang-orang pilihan, orang-orang spesial yang Allah bentuk, yang Allah persiapkan seperti Yusuf, Daniel, Yosua, dan orang-orang seperti ini yang Tuhan pilih, dan mereka akan memerintah di kerajaan Allah dan beroperasi di gereja lokal. Saya berkerinduan gereja kita menjadi seperti itu. Haleluya. 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 Artinya bahwa ketika kita hidup dalam kerajaan Allah, ini masih panjang, saudara, nanti kalau Tuhan berkenan hari Rabu, hari Kamis kenaikan ya, Bu Gembala. Kalau Tuhan berkenan kita khotbah kerajaan Allah. Ini memang khotbah ini, sedangkan kita bahwa khotbah ini basuar. Ini karena ini bukan makanan bubur. Kalau saudara makanan bubur, apalagi infus, tidak perlu bakunya. Infus dia langsung masuk dalam tubuh. Kalau saudara makan bubur langsung telang. Tapi kalau saudara makan babi putar, tidak boleh telang, mantap-mantap, mesti kunyah. Jadi saya sedang mengunyah, saudara juga sedang mengunyah. Halo, buka saudara punya roh sekarang. Buka saudara punya lambung atau tempat menyimpan makanan. Masukkan ini prinsip. Kalau kita bilang datanglah kerajaanmu, maka yang akan datang adalah rajanya. Kemudian yang akan datang adalah undang-undang peraturannya atau ketetapan-ketetapannya. Tapi bukan cuma itu. Tapi kalau rajanya datang, kalau saudara ketetapan-ketetapannya berlaku atas sebuah gereja lokal, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Segala fasilitas kerajaan sorga akan ditambahkan. Saudara kemana pergi, presiden pergi naik pesawat saja ada karpet merah. Amin. Saudara akan menjadi generasi karpet merah. Karena di mana saudara pergi akan disambut dengan penyambutan kerajaan. Karena kita adalah anak-anak kerajaan Allah yang hidup sesuai standar kerajaan. Sebab saudara-saudara kembali sedikit ke sisi lain. Kalau Tuhan dapati gereja lokal, kita tidak usah lihat gereja lokal yang lain, kita lihat gereja kita. Kalau Tuhan dapati gereja lokal kita, bukan rumah tempat kerajaan Allah, tetapi rumah seperti sarang penyamun. Sudah tahu sarang penyamun? Ayo bantu saya. Yang tahu apa yang terjadi di sarang penyamun? Yang ada hadir di sini bantu saya. Apa yang terjadi di sarang penyamun? Saya kasih satu. Tidak ada pemimpin. Apa yang terjadi di sarang penyamun? Saya sudah satu, saudara belum ada? Apa? Kacau. 2, siapa kuat dia menang. Tidak ada bapa di sarang penyamun. Tidak ada anak di sarang penyamun. Semua barol. Ya, tidak ada penundukan diri di sarang penyamun. Siapa yang paling banyak berkat. Siapa yang paling banyak materi, dia yang paling dihormati. Sama dengan kepala suku. Siapa yang paling jago bakalai, dia yang paling ditinggikan. Tapi di kerajaan Allah terbalik. Siapa yang mau ditinggikan dia harus menjadi hamba. Siapa yang menjadi besar dia harus jadi kecil. Siapa yang mau ditinggikan dia harus merendahkan diri. Siapa yang mau dimuliakan dia harus rela dihina. Haleluya. Siapa yang ingin melihat mahkota dia pikul salib. Amen. Beda kerajaan Allah dan kerajaan sarang penyamun. Di sarang penyamun ini sedikit sudah lihat hampir mungkin sama dengan sarang ofu. Nah boleh tersontong. Dorang malendong, dorang teto dan ofu. Teto dan apa ini? Sengat. Jadi saudara buka mata. Visi gereja kita harus diarahkan kepada gereja tempat beroperasinya kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Gereja harus menjadi tempat beroperasinya kerajaan Allah. Amin. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Jadi kerajaan Allah dan kehendak Allah tidak bisa pisah. Yes. Kerajaan Allah, rajanya dan kehendaknya tidak bisa pisah. Itu sebabnya Matius 7 ayat 21 bilang, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan
sorga. Oke, saya jelaskan sedikit. Kerajaan sorga bukan hanya sorga di tempat Allah bertakhta. Kerajaan sorga itu menyangkut sejak kita percaya hari ini, kita hidup di bumi dengan kualitas kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu nanti pada kesempatan yang lain, itu sudah mulai di sini. Kalau ada orang menyanyi, biar saya miskin di sini, tapi kaya di sorga, dia harus rubah paradigma. Kita tidak ditetapkan untuk menjadi anak-anak Raja Wali di antara anak ayam. Setuju, katakan amin. Amin. Kita tidak ditetapkan menjadi anak singa di antara anak kambing. Sehingga mental Raja Wali sama dengan mental ayam kampung. Mental singa menjadi mental seperti kambing. Dia tidak pernah tahu apa artinya mengaum sebagai singa Yehuda. Kita tidak mengatakan kita lebih unggul, tapi firman mengatakan bahwa kalau kau cari kerajaan yang model begini, carilah dahulu kerajaan Allah, ya. Carilah dahulu di mana Yesus adalah rajanya, dan dengan kehendaknya, dengan kebenarannya, maka segala sesuatu, engkau tidak perlu berkompetisi sogok sini sogok sana. Engkau tidak perlu bayar ini bayar itu. Untuk naik pangkat engkau tidak perlu dekat siapa, karena yang akan mengangkat engkau adalah Tuhan. Daniel sudah disisihkan bertahun-tahun, tapi oleh Belsasar dia diangkat lagi. Kenapa? Karena orang kerajaan Allah, Allah yang promosi. Amin. Amin. Saya percaya saudara-saudara mungkin bertanya, saya akan kasih ayat terakhir. Pak Gembala, kalau saya hidup di sistem kerajaan Allah, kalau gereja kita ada di dalam sistem kerajaan Allah, apa dia punya keuntungan? Kan kalau kita bicara keuntungan, orang tertarik. Oke lah, kita di kerajaan Allah bukan cari untung, tapi memang ada banyak dia punya keuntungan. Saya berikan saudara satu ayat yang terakhir. Haleluya. Satu ayat tentang kalau kita ada di kerajaan Allah. Ibrani 12 ayat 26 sampai ayat 29. Semua baca. Ibrani 12. Roh saya bergelora, bersemangat, bergairah. Saudara juga demikian, bilang amin. Haleluya. Karena kita ada di satu zona, satu wilayah kerajaan Allah yang menurut Ibrani 12 ayat 26, 29. Sama-sama semua dengan keras baca. 2, 3. Waktu itu suaranya mengguncang bumi, tapi satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28 yang keras, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak menggoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, Yes. dengan hormat dan takut. Iya. Sebab Allah kita Ayat 9, 2, 3. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Haleluya. Saudara selama ini baca ayat 9, saudara ketakutan. Allah kita adalah Allah yang api yang menghanguskan. Ini api yang menghanguskan tidak akan terjadi kalau saudara ada dalam kerajaan Allah. Yes. Ciri-ciri orang yang hidup dalam kerajaan Allah tidak takut, tidak cemas, tidak khawatir, tidak tertuduh. Freedom. Kalau saya khotbah seperti ini, saya tidak rasa takut, tidak rasa gelisah. Karena orang kalau khotbah takut apa kata orang, berarti dia hidup menurut sistem dunia. Tapi kita juga harus menata kata-kata, jangan kasar, ya. Jangan menyinggung sembarangan. Tapi kalau kita mau bicara firman, kita tidak takut orang bilang, kamu seperti pendeta saja. Halo, jemaah GBT Bereas New Life, kalau kau bicara hal-hal rohani, kerajaan Allah kau bicara, kau jangan takut kalau orang bilang, mana rupa pendeta Jo? Ya, mana rupa betul Jo mana? Mana rupa pendeta Jo? Balas ke sana. Jadi saya percaya saudara-saudara, kerajaan Allah yang satu yang saya garis bawahi.
keuntungan yang besar yang saudara dapati kalau saudara hidup dalam kerajaan Allah adalah semua kerajaan yang di luar kerajaan Allah satu kali lagi, katakan satu kali lagi, satu kali lagi akan digoncang semuanya. Digoncang itu seperti kalau saudara taruh sesuatu dalam toples, kemudian dikocok bolak-balik, kiri kanan atas bawah, digoncang, diputar. Apa yang ada selain kerajaan Allah, semua akan digoncang. Dan kenyataan sekarang semua sedang tergoncang. Venezuela, saudara, salah satu contoh Venezuela. Ekuador, Venezuela tergoncang ekonominya. Ekuador tergoncang karena mereka negeri Katulistiwa yang di benua Amerika Tengah. Mereka mengalami yang namanya wabah tanpa bisa mereka atasi. Saya tidak tahu terakhir. Italia mengalaminya. Saudara, negara yang kelihatannya salah satu adidaya baru di dunia itu China. Mereka kelihatannya kuat, tapi telah diporak-porandakan oleh pandemi ini. Ada beberapa negara yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya. Tetapi kalau kita walaupun hidup di bumi yang sama, kita ada hidup dalam kerajaan Allah. Itu yang Mazmur 91, saudara dengarkan firman kemarin. Orang yang duduk diam dalam kerajaan Allah, orang yang duduk diam dalam di lindungan Allah yang maha tinggi, mereka tidak akan tergoncangkan. Katakan amin. Amin. Mereka tidak akan disentuh. Jauh dari mata ular, bala sampar, penyakit yang berjangkit, ataupun panah api yang berjalan terbang di waktu siang, tidak akan menimpa orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Saya percaya saudara-saudara, mereka yang punya perspektif baru, cara pandang baru. Oh, ternyata saya sekarang ada hidup dalam kerajaan Allah. Bagaimana cara supaya saya masuk dalam kerajaan Allah? Saya berikan potongan pendeknya. Yang pertama, orang tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah kalau tidak lahir. Orang tidak bisa melihat kerajaan Allah kalau tidak lahir baru. Yang kedua, orang tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah apabila tidak lahir dari air dan roh, yaitu firman dan Roh Kudus. Bagaimana itu Pak Gembala? Nanti kita pada kesempatan yang lain. Saya percaya hari ini kerajaan Allah ada di antara kita. Amin. Bahkan kata di antara lebih tepat, kerajaan Allah ada di dalam kita. Amin. Kerajaan Allah yaitu Yesus Rajanya ada dalam kita. Amin. Dan benihnya ada dalam kita, itu Roh Kristus. Amin. Jadi orang-orang warga negara Amerika, kemanapun mereka pergi, mereka dipantau oleh negara mereka. Ketika mereka mengalami kesulitan di negara tertentu, mereka dengan cara dan biaya sebesar apapun akan dievakuasi oleh negara mereka. Karena mereka warga negara kerajaan sorga. Paulus warga negara Roma. Dia pernah mau disidang dengan cara pengadilan lokal. Tapi karena dia warga negara Roma, dia harus naik banding ke Roma. Kita adalah warga kerajaan Allah. Prinsip hidup kita berbeda. Dan oleh karena kita punya prinsip yang berbeda, maka perlakuan Tuhan atas kita juga berbeda. Kita adalah orang-orang spesial. Dan di hadirat Allah kita ada saat ini. Kita ada bersama-sama di kerajaan Allah yang tak tergoncangkan itu. Amin. Amin. Haleluya. Angkat tangan saya berdoa. Haleluya. Bapa, buka mata kami semua. Ya, Bahwa kami ada hidup di bumi yang sama. amin. Tapi kami tidak hidup dengan cara kerajaan dunia. Kami hidup menurut Raja kami. Hidup seperti Yesus. Karena kami mau jadi serupa dengan Kristus. Dan kami hidup menurut kehendak Kristus. Dan kami percaya fasilitas kerajaan Allah dikirim pada setiap kami. Kerajaan Allah yang akan mensuplai makan minum kami. Kerajaan Allah yang akan mensuplai fasilitas-fasilitas kami. Kerajaan Allah akan mensupport kami. Dan kerajaan Allah akan membackup kami. Keuangan kami, ekonomi kami, kesehatan kami. Kerajaan Allah yang akan mempromosi kami. Semua orang dapat menghalangi jalan kami, tapi Tuhan membuka jalan di depan kami. Jalan buntu ada di depan kami, tapi karena kuasa kerajaan Allah, kami melihat jalan-jalan terbuka. Bahkan pintu sorga terbuka dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan bagi anak-anak kerajaan Allah yang ada di GPI Tiberias New Life Manado. Hamba lepaskan firman ini, dan ini bekerja di roh mereka dalam nama Yesus. Haleluya.
Semua yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Serukan haleluya 3 kali. 2, 3. Haleluya. 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 Amin. Haleluya, jemaat Tuhan, sama-sama kita diberkati, amin. Puji nama Tuhan. Saat ini mari persiapkan persembahan kita akan memberikan korban persembahan bagi Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa.